takdir, kemudian ada qada, kemudian ada qada dan qadar itu kan satu bentuk ya, satu paket. Qada, kemudian qadar, lalu yang berikutnya adalah nasib. Nasib inilah yang ada pada agama. Allah tidak akan merubah nasib seseorang atau suatu kaum. Maka kalau kaum itu nggak mengubah, Allah nggak akan mengubah. Jadi ada satu frekuensi bahwa kita ingin berubah dan melakukan perubahan, maka Allah akan membantu perubahan itu dengan baik. Artinya ketika kita ingin mengubah nasib kita, keadaan kita, maka keadaan ini sungguh-sungguh harus kita upayakan. Kalau tidak, ya berarti tidak, karena itu nasib ditentukan oleh kita. Allah memberikan satu wilayah, kalau sudah wilayah qada dan qadar itu bukan wilayah manusia. Ada wilayah yang ketiga, yaitu wilayah wilayah kebebasan memilih kita. Allah memberikan free choice di situ. Itu wilayah kita. Wilayah kita bagaimana? Yaitu nasib kita. Nasib itu akibat ulah kita. Kenapa sebabnya? Karena yang namanya nasib itu ditentukan oleh karakter. Yang secara langsung nasib itu terjadi akibat dari karakter. Karakter itu apa? Profile. Sesuatu yang sudah menjadi ciri kita. Jadi misalnya kalau saya itu karakternya adalah temperamen, itu terbentuknya adalah prosesnya panjang menjadi diri yang temperamen. Atau saya menjadi orang yang penyabar, itu prosesnya panjang hingga membentuk karakter yang namanya penyabar, pemaaf. Maka nasib saya itu adalah akibat dari sikap saya yang berupa pemaaf atau penyabar. Tapi kalau temperamen, maka nasib saya adalah akibat dari temperamen. Bisa stroke, bisa gagal jantung, ya kan? Itu nasib kita. Nah, posisi yang terjadi, kenapa karakter itu bisa terjadi? Karakter itu dibentuk oleh yang tarik ke belakang, yaitu oleh kebiasaan. Jadi tindakan yang berulang-ulang itulah yang membentuk suatu kebiasaan. Kalau kita biasa disiplin sekali, itu mungkin baru satu peristiwa yang sporadis ya. Tapi kalau kemudian diulang dan terus diulang, maka akan membentuk sebuah karakter. Karakternya kalau saya terlambat, itu rasanya ada sesuatu yang nggak nyaman. Itu namanya membentuk karakter dari sebuah kebiasaan. Kebiasaan tadi dibentuk oleh tindakan. Nah, tindakan ini dibentuk oleh siapa? Tindakan itu dibentuk oleh pikiran. Tidak mungkin sebuah tindakan tanpa ada pikiran. Tangan saya perintahkan, tangan kanan tolong ambil gelas, kemudian diminum. Ada perintah. Dari mana? Dari pikiran. Sehingga pikiran itu membentuk suatu tindakan. Orang mengucapkan sesuatu, mesti apa yang dia pikirkan. Maka kalau ada orang ngomong kotor, pikirannya kotor. Ngomongnya baik, pikirannya isinya baik-baik. Jadi itu sebuah proses ya. Maka kebiasaan baik itu dibentuk oleh pikiran yang baik. Tidak akan mungkin ada pikiran yang baik keluarnya jelek, nggak ada. Maka kalau orang menyebut ada teko, isinya apa? Teh, keluarnya apa sih teh? Kalau teko diisi jahe, keluarnya jahe. Kalau teko diisi jahe kok keluarnya teh? Wah, ini masalah. Menyalahi sunatullah. Jadi ini pertanyaannya, pikiran ini dibentuk oleh apa? Pikiran dibentuk oleh suasana hati atau perasaan. Jadi perasaan kita, perasaan itu apa? Ada di dalam jiwa. Yang namanya hati itu namanya orang menyebut perasaan. Qalb. Nah, qalb itu ketika qalbnya tenang,
maka dia akan memancarkan cahaya ilahi sehingga otak ini untuk bisa menyampaikan segala sesuatu apa yang dia pikirkan itu orisinilitasnya baik. Sehingga kalau orang itu jiwanya tidak baik itu apa? Was-was. Jiwanya apa? Kemerungsung. Jiwanya apa? Hopeless, tidak punya harapan, resah, galau dan sebagainya. Maka pikirannya pasti sama, linear. Oleh karena itu kita setiap kali berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikkan hati ini, tetapkan kita ini untuk dalam posisi jiwa kita ini ada pada dalam agama kita, menjadi orang yang istiqomah. Maka kalau kemudian saya bisa menjadi tenang, tenangnya kita ini atas pertolongan Allah, memudahkan diri kita untuk mendapatkan bisikan-bisikan Allah, jiwa kita mencahayai dari otak kita sehingga berpikir itu sesuatu yang optimis. Maka kalau kita sekarang ini punya perjuangan untuk melakukan perubahan kebaikan, maka yang kita lakukan adalah pikiran kita harus optimis. Pasti insya Allah Allah memberikan jalan kemudian optimis. Tapi kalau kemudian kita terjadi negatif thinking, syuudzon, syuudzon itu sesuatu yang susah. Karena janganlah prasangka memprasangkai, karena sebagian dari prasangka ada dosa. Prasangka cuma ada dua. Jadi free will, dalam bentuk free will itu kebebasan berpilih, memilihnya ini memilih apa? Kalau dengan prasangka buruk maka hasilnya akan buruk. Memilih prasangka baik hasilnya baik. Nah maka bapak-bapak sekalian, mari dalam langkah kita berorganisasi, bermuamalah, berkehidupan sehari-hari maupun kehidupan kita dalam dunia ingin melakukan ke arah perubahan yang baik, kita harus optimis, yakin Allah senantiasa ada bersama kita. Karena dengan itu optimis ini akan dibersamai oleh Allah, sehingga kita dimudahkan. Niat karena Allah, maka yang terjadi insya Allah Allah. Demikian bapak-bapak sekalian, semoga kita bisa berpikir yang husnudzon, langkah kita senantiasa yakin Allah menolong kita. Intinya satu, yaitu pegang pertolongan Allah ada pada sabar dan sabar, melakukan ikhtiar dengan sungguh-sungguh, tawakal ke Allah dan sholat sungguh-sungguh. Insya Allah ke depan kita akan mendapatkan sebuah kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada benarnya al-haqqu min rabbikum, itu datang dari Allah Subhanahu. Kalau ada khilaf salah dari saya, mohon maaf. Waalaikumsalam.